pondasi dari setiap ibadah kita. Maka keberadaan thalabul ilmi itu sekali lagi adalah fardu ain atas kita semua. Bukan fardu kifayah lagi, fardu ain. Maka sebuah rezeki yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita di bulan suci Ramadan ini, kita bisa menjalasah duduk i'tikaf, melanjutkan untuk thalabul ilmi. Sama-sama kita niatkan setidaknya untuk thalabul ilmi insyaallah. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis wasiatul Mustafa kita di hari kedua bulan Ramadan ini. Sekarang kita menginjak kepada wasiat yang ke-6 baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya. Ini masih ada kaitan dengan harta haram. Bagaimana seseorang yang senantiasa harta-hartanya itu dari harta haram, ya. La yazalu ya Ali la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi ma lam ya'kul haram. La yazalu, tidak akan pernah berhenti, ya. La yazalu, tidak akan pernah berhenti seorang mukmin itu fi ziyadatin fi dinihi, ya. Bertambah kuat agamanya itu. Artinya dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, kuat dinnya, kuat agamanya, malam ya'kul haram. Jadi mafhumnya agama seseorang itu akan semakin kuat dari waktu ke waktu, hari ke hari, selama dia tidak memakan yang haram. Kan sebelumnya sesiapa yang selalu makan haram itu lemah, akan selalu lemah iman. Maka barang siapa yang menjauh dari harta-harta haram, maka akan kuat dan selalu bertambah agamanya, akan selalu kuat ketaatan, istiqomahnya akan terus terjaga. Ya, salah satu syaratnya adalah menjauhi yang haram. Kemudian waman farqal ulama, dan barang siapa yang farq, menjauh, memisahkan diri, bahkan na'udzubillah benci terhadap ulama, na'udzubillah, ya. Mata qalbuhu, maka dia akan mati hatinya. Kalau hati sudah mati gimana, Pak? Ya, apapun nasihat, apapun segala macam tidak akan pernah masuk. Mata qalbuhu, akan mati hatinya. Maka hati-hati terhadap ulama, ya. Daging ulama itu berbisa, gitu ya, ada peribahasa begitu. Ya, silakan aja mau coba. Kita sudah melihat dengan kasat mata, gitu ya. Begitu mubahalah dikumandangkan oleh seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi campur tangan manusia itu. Bukan lagi intervensi sistem lagi, bukan Allah yang atur. Lihat. Ya, tinggal kita melihat dengan keimanan. Oh iya, begitu saja. Wa amiya an ta'atillahi ta'ala. Kemudian orang yang senantiasa masuk barang haram ke dalam perutnya, kemudian memisahkan dia dari ulama, dia tidak akan pernah bisa beribadah dan taat kepada Allah. Wa amiya buta mata hati dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Baik. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, wahai Ali, man qara'a al-Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, wa lam yuhilla halalahu, akan tetapinya dia tidak menghalalkan yang halal. Ya, karena Al-Qur'an itu adalah sumber kehidupan, sumber hukum, jelas halal haramnya begitu. Dia baca tapi tidak menghalalkan yang halalnya, wa lam yuharrim haramahu, pun dia tidak mengharamkan yang diharamkan Al-Quran, ya, dia ikut hawa nafsunya aja udah begitu. Al-Qurannya disimpan di belakangnya, harusnya kan Al-Quran di depan, menjadi imam, menjadi guide, menjadi petunjuk jalan. Tapi ini enggak, Al-Quran sebagai label saja, Al-Quran sebagai alat sumpah saja sudah begitu. Demi
Allah, di kepalanya Al-Quran. Ya, setelah itu Al-Quran ada di belakangnya. Kayak sendiri, tak tahu dari mana jalannya. Padahal dia sudah disumpah di atas kepala Al-Quran. Walam yuharim haramahu, dan pun tidak mengharamkan yang diharamkan Al-Quran. Kana minal ladina nabadu, maka dia itu seolah-olah melemparkan Al-Quran itu ke belakang. Kana minal ladina nabadu kitaballahi wara'a dhuhuri. Seolah-olah dia membuang Al-Quran itu di belakang dia. Ya. Baik, yang ke-6. Dengan matangnya sudah jelas ya Pak ya? Sudah jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diwasiatkan kepada Sayyidina Ali itu. Ya, tinggal bagaimana hati kita mengimaninya. Ya. Kalau yakin harus yakin, karena ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi itu berkata-kata, berkalam Nabi tidak akan pernah ada terselip dusta dan kebohongan ataupun salah sedikit pun. Karena Nabi itu yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dilisankan Nabi itu adalah bukan dari hawa nafsunya beliau, tapi sungguh digait oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin benar. Kalau ada ragu, jangan, hati-hati kalau ada ragu. Yang ketujuh, ya Ali, kata Nabi, man akala syubhat, barang siapa yang memakan harta yang syubhat, istabah alaihi dinuhu wa andahu qalbuhu. Barang siapa yang memakan yang syubhat, maka nggak jelas tuh. Istabah alaihi dinuhu, nggak jelas agamanya, sama-sama agamanya. Kemudian wa andahu qalbuhu, dan akan gelap hatinya, Waman akal haram mata qalbu. Barang siapa yang memakan harta haram, hatinya pun akan mati. Wa khaffa dinu, kemudian pun dia akan lemah imannya. Kemudian wa dhaqqa yaqinu, dan pun kemudian akan lemah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hajiballahu da'watahu wa qallat ibadatuh, terhalang doa-doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terhalang, menjadi barrier, menghalang dari doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujung-ujungnya wa qallat ibadatuh, sedikit malas mau baca Quran, malas mau qiyamul lail, malas mau ini mau itu, malas. Kenapa? Karena terlalu banyak yang subhat wa na'udzubillah yang haram masuk ke dalam perutnya. Begitu jemaah sekalian. Jadi ternyata wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari awal sampai hadis ke-7 itu adalah bagaimana Nabi memberikan early warning kepada kita, peringatan awal kepada kita untuk memulai aktivitas kehidupan kita, itu dengan menjauh dari yang namanya perkara haram. Jangankan haram, syubhat pun harus dijauhi, karena eksesnya dahsyat. Itu jemaah sekalian. Kelas itu terkait dengan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, terlebih sesuatu yang dimasukkan ke dalam perut kita, menjadi tulang, menjadi daging, menjadi darah. Dan itu nanti kita akan bawa ibadah, bawa sholat, bawa puasa, bawa zikir, bawa baca Al-Quran. Bagaimana akan bisa bercampur yang hak dan yang batil? Bagaimana akan bisa bersatu antara yang haram dan yang halal? Tidak bisa, akan selalu berpisah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perkara-perkara dengan
yang haram, yang syubhat pun mudah-mudahan Allah jaga kita bisa menjauh darinya insyaallah. Khair jemaah sekalian, mari kita lanjutkan ke bab wudu sekarang ya. Faslun fil wudu'i was shalah. Ya Ali, wahai Ali, istaqs isbagh wudu fa innahu syatrul iman. Wahai Ali, kata Nabi, sempurnakanlah wudu itu. Fa innahu syatrul iman, karena sesungguhnya wudu itu adalah merupakan bagian daripada iman. Sempurnakan wudu karena sesungguhnya wudu adalah separuh dari keimanan kita. Fa idza tawadda'ta, maka jika kamu, kata Nabi, berwudu, fala tusrif fil ma', jangan pernah kita berlebih-lebihan dalam air. Ya, jangan pernah mentang-mentang di dalam main airnya bayar ini gua mah gitu ya. Terserah saya yang bayar, jangan Pak. Walaupun kita berada di sebuah pesisir airnya air laut, tetap kita harus hemat dalam wudu. Ini adalah pelajaran Islam untuk kita senantiasa berhemat. Ya, ketika pun di rumah, keran itu kan 100% buka. Ya, kalau untuk gusla, mandi besar mungkin besar, nggak apa-apa. Tapi begitu wudu, ya seperempatnya saja sudah cukup sebetulnya kan. Kenapa? Karena apa yang akan kita pakai itu kan cuma segini. Nah, jangan sampai ada yang wudu tuh kedengaran tuh bunyi keran semua dibuka. Nah, begitu wudu muncrat kemana-mana. Itu sebab israf fil ma', berlebihan dalam wudu. Sedikit saja Pak. Saya pernah dengar wudunya Ali itu nggak berbunyi, Pak, nggak berbunyi gemericik air, saking hematnya. Fala tusrifil ma', jangan pernah berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Fa idza faragta, maka jika kamu telah selesai bersuci, ya faragta min tuhri, ya telah selesai dari bersuci itu, maka faqra inna anzalnahu fi lailatul qadr, maka bacalah surah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Setelah selesai itu min ba'di ghusl qadamain, berapa kali? Asymarat, dibaca 10 kali. Maka yufarijillahu hammak, Allah akan memberimu jalan keluar atas setiap masalah. Ini jalan diamalkan karena panjang. Yes. Setelah wudu, maka baca surah inna anzalna fi lailatul qadr asymarat 10 kali. Maka kata Nabi, Allah akan memberikanmu jalan keluar dari setiap masalah. Baik, yang berikutnya yang ke-9. Ya Ali, wahai Ali, idza faragta min at-taharati fakhudh ma'an wamsah bi yadayka rabbaka wa qul subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa anzur ila al-ard wa qul asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Fa inna man qala hadza ghafara Allah kulla saghiratin wa kabiratin. Ya, setiap wudu setelah selesai diambil air begitu Pak. Kemudian diusapkan. Ya, diusapkan dengan membaca. Ada mungkin ulama lihat orang-orang guru-guru di atas setelah wudu ngambil gitu. Nah, diusapkan ke sini. Atau ada yang ambil terus diusapkan seluruh kepalanya. Nah, itu terakhir dengan membaca subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti kita mau khatmul majlis, ya. Di akhir majlis baca doa. Kemudian lihat ke bawah, membaca asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Barang siapa yang membaca itu, maka Allah akan ampuni
juga sepertinya amalan-amalan yang jarang, terutama dalam kondisi-kondisi yang perlu cepat gitu. Ya, itu silahkan. Tapi mungkin boleh mengamalkan, ya, diamalkan sewaktu-waktu yang kita longgar, ada waktu silahkan amalkan. Terutama membaca doa setelah wudu, itu kan praktis biasanya. Baca dalam satu riwayat yang lain bacanya asyhadu menghadap kiblat, kemudian asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni minat tawwabina wa ij'alni minal mutatahhirin. Sampai kata riwayat sampai ketiak putih ketiak Nabi itu kelihatan. Ya. Baik. Yang berikutnya yang ke-10, ya Ali, wahai Ali, kata Nabi, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat itu yastaghfiruna, memintakan ampunan, mengajukan permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, lil insani, kepada untuk manusia, untuk kita, madama ala tuharatin walam yahdas. Para malaikat itu bahasanya kalimat itu malaika, tidak satu tapi banyaknya wallahu a'lam bissawab. Ya. Kalau malakun kan satu malaikat, kalau ini malaika banyak, mungkin beribu, mungkin berjuta, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tugasnya? Yastaghfiruna, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, lil insani, bagi manusia, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madama ala taharatin walam yahdas, kepada kita yang senantiasa menjaga mudawamah dalam keadaan berwudu dan tidak berhadas. Artinya berhadas wudu lagi, berhadas wudu lagi. Alhamdulillah. Ringan Pak kalau sudah terbiasa. Ya. Harus minimal ini sudah menjadi amalan saya secara pribadi, alhamdulillah. Dengan pertolongan Allah terus wudu batal. Ringan. Karena dengan Allah Subhanahu. Ya. Ribet Pak juga kalau sakit itu buka, ya, sekedar sebentar ini. Apalagi yang biasa tanpa sepatu sendal aja juga gampang, ya, Masya Allah. Dan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya. Ya, harus minimal satu waktu bahasa tanggung nih, bahasa tanggung. Saya pergi ke Cicurug tuh, batal tuh. Dan tunggu dulu gitu, karena tanggung gitu, bahasanya tanggung. Allah Subhanahu wa taala beri peringatan, akhirnya jatuh. Walaupun sudah tidak cedera berat, tapi iya. Itu nyata peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati kalau sudah mudawamah, jaga itu. Baik, selanjutnya yang ke-11. Insyaallah bisa ya, insyaallah bisa. Ya Ali, wahai Ali, manik tasala yaumal jumu'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, tentu adalah mandi yang disunahkan. Kalau yang wajib sudah pasti gitu ya. Dari mandi junub harus sudah pasti. Ini mandi li sholatil jumu'ah. Barang siapa mandi pada hari Jumat, ghafarallahu lahu ma baina Jum'ah ila Jum'ah. Allah akan mengampuninya dari Jumat ini sampai Jumat yang lain. Wa ja'ala dzalika thawaban fi qabri, dan akan menjadikan buat dia itu pahala di dalam kuburnya. Wasaqul ala mizani, dan Allah akan beratkan timbangan amalnya. Begitu. Nah, maka salah satu sunnah sholat Jumat itu adalah mandi. Ya, mandi sholat Jumat. Sunnatul Ustaz sunnatan lis sholatil Jumu'ah. Bagaimana yang kerjanya pagi Pak, berangkat subuh ya mandi kan pagi hari. Kalau bisa sempat mandi di kantor tempat kerja ya alhamdulillah. Kalau tidak ya annal kamal. Kalau kita belum bisa melakukan yang sempurna, ya setidaknya yang biasa-biasa jangan ditinggalkan. Maka di awal pagi sebelum berangkat mandinya pakai niat supaya kita mendapatkan keutamaan mandi di hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat. Satu lagi jemaah sekalian, satu lagi yang
ke-12, ya Ali wahai Ali, alaika bisiwak, maka bersiwaklah kamu, ya, bersiwaklah kamu. Dianjurkan kepadamu itu bersiwak. Fafihi, karena dalam siwak itu arba'atun wa ishruna fadilah, ada 24 keutamaan dari siwak ini, dari bersiwak ini. Fil dini wal badan, pada agama dan juga pada kesehatan jasmani. Siwak, ya. Ada bab khusus dalam kitab itu, bab siwak. Ya. Dalam mafhum hadis yang lain disampaikan, kalaulah tidak memberatkan kepada umat, kata Nabi, maka la amartuhu bisiwak, aku pasti wajibkan, perintahkan umatku untuk bersiwak. Nah, ini juga memang perlu istiqomah, mulazamah, ya. Karena juga amat ringan, termasuk sunnah Nabi, tapi di antara kita kadang-kadang ya, jarang mengamalkan. Ya setidaknya ketika sikat gigi itu pakai niat. Ketika sikat gigi, ya, itu ada niat. Walaupun afdal siwak itu dengan kayu arok itu yang dari arok. Niat siwak. Nawaitu an astaqi sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu istiahi lillahi ta'ala, kalau disingkat. Jadi saya niat bersiwak sunat karena Allah Subhanahu wa taala. Kelas jemaah sekalian, 6 hadis dari kitab Qasidul Mustafa ini mudah-mudahan ya ada peribahasa Arab, qalilul qal khairun min katsiril fa'al. Mudah-mudahan sedetik mati daripada roba amanah ya, amanah gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa diterima, bisa diterapkan sedikit demi sedikit insyaallah. Terakhir jemaah sekalian, insyaallah hari Minggu dalam acara yang sama biasanya kita melakukan apa Pak? Kajian Al-Qur'anul Karim. Ya. Saya alhamdulillah punya dapat teman sahabat namanya Ustaz Muhammad Yusuf Hadi LCMA. Beliau Direktur Ar-Rahmah Islamic School, alumni Darul Hadis Jamiah dari Pakistan. Insyaallah kendur hari Minggu mengisi di kita. Beliau hafid 30 juz, pakar hadis dan juga pakar tafsir. Insyaallah akan mengisi imam subuh di tempat kita dan sekaligus memberikan tausiahnya untuk kita semua. Ya, mohon disiapkan batinnya, disiapkan gelas hati kita untuk bisa menerima ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua. Terbuka sesi mudzakarah nanti kalau ada waktu. Ya, masail muskilatul fikih, muskilatul ibadah, silahkan dipersiapkan. Ada muskilah fikih sebetulnya kita sudah melaksanakan, tapi ini menjadi bahan diskusi para ulama. Masalah witir. Witir itu kan ganjil. Tapi kenapa ada witir 2 rakaat? Ya kan? Padahal witir itu kan satu. Usawi sunatal witir rakaatain, apa itu 2 rakaat? Kan witir itu satu. Tapi kebiasaan kita ternyata witir itu 2, 1. Nah ini juga muskilah fikih. Ya, yang harus kita diskusikan nanti. Ya, ala kuliah seiring dengan nanti bagaimana guru-guru kita mengarahkan ya, kita sami'na wa ata'na. Itu jemaah sekalian. Sekali lagi mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Mari sama-sama komitmenkan diri kita untuk memakmurkan, menghidupkan bulan Ramadan siang ataupun malamnya dengan berbagai amalia kebaikan, amalia ibadah kita, dengan Qur'annya, dengan zikirnya, dengan sedekahnya, dengan khidmat ya, dengan khidmatnya. Mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan kita lebih baik daripada yang Ramadan sudah kita lewati. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.